banyak kisah penyelamatan yang dilakukan pemadam kebakaran. Para petarung api ini memang tidak memilih tugas. Perintah datang, tim langsung bergerak. Seperti peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu di Jakarta Utara. Command Center Suku Dinas Pemadam Kebakaran menerima laporan yang mengejutkan. Warna nomor 6 di monitor meluncur. Awalnya kami menerima berita dari Command Center yang berada di Sudin bahwa berita awal yang kami terima adalah di suatu perusahaan tersebut di Jakarta Utara terjadi tumpahan minyak. Sehingga kami langsung menerjunkan unit pompa karena kalau namanya tumpahan minyak pasti kita akan mengadakan pemadaman atau paling tidak penyiraman agar minyak tersebut bisa kita hindari, kita buang ke salah satu saluran. Setelah menerima perintah, tim Damkarmat Sektor Pademangan segera meluncur. Setibanya di lokasi, tim melakukan observasi. Barulah diketahui jika ada kesalahan informasi dari pelapor. Bahkan telah ada korban yang terjebak di atas atap. Sebagai komandan peleton, Susilo Hadi segera mengambil langkah taktis. Ternyata setelah kami meluncur dengan satu unit pompa, kebetulan unit dari 2511 Pos Binaria, nyampe di depan TKP, timbullah itu bau menyengat. Sehingga kami berkoordinasi dengan perusahaan, salah satu di situ karyawan perusahaan bahwa di situ terjadilah kebocoran gas amonia. Setelah itu kami adakan koordinasi dengan karyawan yang ada di luar, ternyata di atas menurut keterangan ada korban yang terjebak. Dengan adanya kebocoran gas amonia karena itu sangat berbahaya, beracun barangkali, terus kayak upayakan untuk anggota kami menggunakan bridging aparatus untuk menindaklanjuti laporan yang ada korban di atas. Jadi di situ anggota kami beserta anggota penyelamat dari 21 dari CC itu langsung mengadakan pencarian korban yang menurut karyawan ada di lorong di lantai 3. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita adakan penanganan untuk mengevakuasi. Amonia merupakan senyawa kimia dengan bau yang sangat tajam dan sangat berbahaya. Jika terpapar dalam konsentrasi tinggi, amonia dapat menyebabkan luka bakar dan gagal pernafasan. Suasana terasa sangat tegang. Tekanan psikologis sempat dirasakan oleh tim yang hendak melakukan evakuasi. Setelah tiba sampai di TKP, saya selaku Karu Penyelamat melakukan penilaian lanjutan. Dari penilaian-penilaian setelah dilakukan oleh Pak Susilo selaku Komandan Insiden pada saat itu. Ternyata benar bahwa terjadi kebocoran gas amonia. Ada korban 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan masih ada 1 orang teknisi yang terkapar di sumber kebocoran. Kondisi korban tidak termonitor, namun titiknya sudah dipastikan oleh teman-teman Sektor 5 bahwa titiknya ada di lantai 3. Oleh karena itu, saya langsung informasikan, perintahkan ke regu penyelamat untuk persiapan. Karena gas amonia ini kan bahayanya adalah paparan langsung untuk kulit dan mengganggu pernapasan. Jadi jika kepekatannya tinggi atau durasi kita lama di sumber kebocoran akan mengakibatkan gagal pernapasan.
Yang saya rasakan dan seluruh anggota yang ada di TKP itu adalah gas tersebut sangat menyengat dan di mata itu sangat pedas sekali, sehingga kami mengadakan penggunaan breathing apparatus itu agar anggota kami terhindar dari bau yang menyengat dan mata yang perih itu tadi, karena menggunakan masker komplit berikut alat pernapasnya breathing apparatus. Diketahui total ada 4 korban yang terjebak. Meski begitu, tim hanya mampu mengevakuasi 3 korban selamat. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Satya Negara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Masih ada 1 korban lagi yang terjebak tepat di pusat kebocoran gas. Tim pun bergerak ke lantai 3. Anggota rescue dari Sudin Jakarta Utara melihat kondisi korban dalam keadaan mengenaskan. Kalau kondisi korban yang saya lihat itu pada saat saya evakuasi, korban itu udah tidak bergerak lagi. Di situ kita juga nggak bisa menyimpulkan korban itu udah meninggal atau belum. Tapi pada saat kita sudah turunkan dan korban itu dinyatakan sudah meninggal. Pada saat kita masuk ke dalam TKP, posisi korban itu sangat dibilang agak sedikit rumit karena korban itu ada di lantai 3 dengan ketinggian yang sangat lumayan tinggi dan adanya itu di lorong yang sangat sempit. Ya, itu untuk kita melakukan evakuasi itu cukup sempit karena kondisi korban juga ya sepertinya sudah tidak bernyawa sepertinya gitu, sehingga kita harus menurunkan korban itu untuk saat itu nggak mungkin lagi untuk digotong atau diangkat, sehingga harus menggunakan tandu. Angkat bang, 1, 2, 3. Walau tim sudah sangat terlatih, tapi tetap saja mereka merasa sangat tegang. Aroma pekat dari amonia bercampur rasa kecewa karena 1 orang korban meninggal dunia. Ya, pegang tangga aman nih. Turunan yuk. Tangganya aman nih. Tahan. Setelah berhasil melakukan evakuasi, setiap anggota tim pun langsung diperiksa oleh petugas medis. Kebocoran itu udah cukup lama juga gitu kan, dari dia melapor sampai kita melakukan penanganan itu udah cukup lama. Dan itu saya sempat merasakan mual dan saya bilang ke teman saya tim medis untuk minta bantuan penggunaan oksigen aja. Untuk penggunaan oksigen dan diberikan oksigen, alhamdulillah saya bisa pulih kembali. Bravo, tim Damkarmat.